Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awan. Dan di video kali ini kita ada permintaan merubah pintu yang semula menggunakan engsel ya. Jadi di sini kita akan rubah menggunakan rail sliding. Jadi agak mirip dengan pintu Jepang seperti itu. Jadi nanti ini akan masuk pada bagian tengah dari skat atau dinding ya, dinding kayu. Oke, jadi ukuran pintu ini sekitar 75 cm. Jadi kalau misalkan untuk relnya nanti kita gunakan yang ukuran 1,5 meter ya. Jadi karena di sini kita beli yang ukuran 180, tinggal kita kurangi aja sesuai kebutuhan. Atau kalau misalkan ruangnya cukup, tidak apa-apa teman-teman ya, tidak usah dipotong untuk relnya, pakai aja, nanti ada pengaturan untuk bagian atasnya. Dan untuk alat yang terpasang ini adalah satu paket semua dengan rel yang kita beli ya. Jadi harga relnya sekitar 160.000 di area saya yang ukuran 1,80 meter ya, 180 cm. Nah, jadi ada beberapa alat yang tidak terpakai dari rel yang kita beli ya, karena di sini kita juga tidak pakai untuk rel bagian bawah, dan untuk penahannya kita tidak pakai karena di sini nanti kita akan gunakan kayu sebagai pengapit dari kayu dari daun pintu yang akan kita pasang sekarang. Oke, jadi sebelumnya ini adalah pintu menggunakan engsel ya. Jadi untuk tingginya hampir hanya kurang 1 cm ya untuk bagian atas dan bawahnya. Jadi karena sekarang untuk relnya pas berada di bawah kusen, otomatis pintunya tidak bisa masuk ya. Jadi kita kurangi aja sesuai dengan tinggi rel dengan roda yang tertempel di bagian atas ya, seperti yang teman-teman lihat di video ini. Kita pasang bagian gantungan ya yang terpasang di atas pintu, dan tentunya di sini kita akan ukur dan akan mengurangi bagian dari daun pintu atau tingginya ya, kita akan kurangi. Oke, sudah terpasang untuk bagian gantungan dari pintunya. Jadi usahakan lubangnya pas berada di tengah pintu teman-teman ya, supaya nanti di bagian tengahnya terbagi pas. Jadi pada saat membuka atau pada saat kita pasang pintunya juga pas berada di tengah-tengah lubang dari sekat atau dinding yang akan kita tempat kita pasang. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan sudah terpasang dan langsung kita ukur aja, kita sesuaikan tingginya, lalu kita kurangi pintunya supaya nanti bisa keluar masuk lah. Jadi jangan sampai pintunya lebih terlalu tinggi jadi nggak bisa bergeser ya. Oke, jadi jarak rel dengan roda yang berada di atasnya ini sekitar 5 cm ya. Jadi kita tambahkan aja setengah senti untuk bagian bawahnya supaya bisa bergerak atau ada jarak lah untuk bagian lantainya. Kira-kira untuk pasang rodanya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan mau dibalik juga masih bisa sebenarnya. Artinya untuk bagian kepala dari bautnya kita putar lagi juga bisa ya, berada di bagian bawah, dan kita jepit untuk pemasangan pada pegangan pada pintunya juga masih bisa ya. Silakan teman-teman atur aja nanti, kira-kira seperti ini ya. Untuk kunci atau seperti yang teman-teman lihat udah satu paket dengan relnya, dan ini adalah penahan untuk pintu ya. Nanti untuk bagian sampai mana kira-kira pas arah pembukaan pintunya, nanti ini akan mentok, dan kuncinya seperti tertahannya ketika menyentuh bagian ini, kuncinya akan tertahan atau sudah ada nah seperti yang teman-teman lihat ini akan terpasang sendiri ketika ada sedikit benturan ya antara roda dan bagian penahan yang tadi.
Jadi ini nanti bisa kita atur ulang ketika posisi relnya sudah berada di bawah kusen ya, setelah kita pasang. Dan setelah pintu sudah kita kurangi ya sesuai kebutuhan, atau kita kurangi sekitar 5,5 cm ya sesuai yang kita atur. Tentunya teman-teman bisa atur juga untuk drat dari roda yang berada di antara rel sama roda ya, bisa diatur. Kalau misalkan kebutuhan teman-teman lebih kecil tinggal diputar aja, atau lebih panjang tinggal diputar lagi ya. Nah, untuk mengatur tingginya teman-teman tinggal putar aja seperti yang teman-teman lihat. Untuk bagian pinggir ini nanti kita bisa atur setelah rel terpasang di bawah kusen. Jadi sesuai sampai di mana arah pembukaan pintu yang kita butuhkan ya. Oke, setelah sesuai teman-teman ukuran pintu, daun pintu dan relnya, langsung aja kita pasang di bagian bawah kusen kayunya ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, beberapa bagian dari perlengkapan rel yang tidak kita pakai ya, yang tidak terpakai pada pemasangan ini, seperti yang teman-teman lihat, untuk pegangan, untuk rel bagian bawah juga tidak kita pakai, karena nanti bagian bawahnya akan diapit menggunakan kayu ya, jadi tidak ada rel sama sekali di bagian bawahnya. Kita hanya menggunakan kayu di bagian pinggir ya. Dan bagian atas juga sebaiknya kita sesuaikan ukuran besar dari pintunya, dan bagian bawah juga seperti itu ya, supaya tidak terlalu longgar juga. Oke, dipotong aja sesuai ukuran tinggi dari pintunya seperti yang sudah teman-teman seperti yang sudah kita cek tadi ya. Dan untuk pemasangan relnya sebaiknya teman-teman pastikan relnya berada pas di tengah-tengah kusen ya, untuk semua bagiannya. Dan proses pemasangannya cuman kita pasang skrup aja di bagian tengah, karena memang udah ada lubang di tengah-tengah rel. Kira-kira tampilan seperti ini teman-teman. Cara pasangnya sama ya seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi tinggal kita gantung aja setelah rel terpasang, tinggal kita kaitkan aja ya untuk daun pintunya. Ini adalah triplet yang akan digunakan untuk menutup pintu setelah berdiri pas. Jadi tinggal kita pakai paku atau skrup juga bisa ya. Kalau saran saya sebaiknya teman-teman pakai skrup, supaya nanti kalau misalkan ada masalah lebih mudah kita buka teman-teman. Nah, untuk handle-nya sini kita membuatnya pakai sisa potongan dari rel sliding ya. Jadi satu bagiannya kita buang, jadi supaya lebih nyaman dipegang. Ini handle-nya murah meriah teman-teman, tanpa beli. Tampilannya juga lumayan oke. Nah, ini dia untuk tampilan bawahnya yang nantinya akan disesuaikan tempat pemasangan kayu. Jadi supaya pintunya tidak bergerak maju mundur ya. Jadi bergeraknya cuman ke bagian samping kiri kanan saja. Setelah terpasang semua teman-teman, tinggal disesuaikan aja ya. Untuk bagian samping kiri kanan sesuaikan dulu pas pintunya berdiri tegak lurus supaya tampilannya oke. Nah, ini tampilan setelah terpasang teman-teman. Jadi bagian pinggirnya udah rapi, dipasang rapi ya. Jadi sedikit sekali celah di bagian pinggir pintu, artinya itu pintu juga lebih bergerak maksimal ya, tanpa goyang maju mundur, atau misalkan bergerak ke depan ke belakang juga tidak terlalu keras lah. Oke, kita coba tutup dulu. Kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi pintunya ini masuk ke bagian tengah dari skat kayu.
dan otomatis pintunya juga akan tertahan sendiri ya, menggunakan alat yang tadi dipasang satu paket dengan relnya juga. Jadi tinggal kita atur aja seperti yang teman-teman lihat di awal tadi. Untuk kuncinya kebetulan yang empunya rumah ndak pakai kunci, jadi sementara tidak pakai kunci dulu. Tampilan seperti ini teman-teman. Dan untuk kuncinya sama aja ya, penggunaannya seperti kunci pada aluminium atau kunci kait seperti gambar yang teman-teman lihat di sini. Cuman bedanya sini kita menggunakan pahat ya untuk melubangi bagian dari pintunya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalkan mau ikutan lagi diskusi di video selanjutnya, klik subscribe dan tanda loncengnya ya teman-teman bila perlu. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.